Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali nama saya Adelia dengan NIM 540122120. Oke, di video ini saya akan mendemonstrasikan mengenai data panel menggunakan RStudio. Tetapi sebelum kita lanjut demonstrasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu mengenai apa itu data panel. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa sedikit materi mengenai data panel. Oke, nah, kita mulai dari pengertian data panel itu sendiri. Nah, apa sih data panel? Nah, data panel ini tuh adalah jenis data yang memiliki dua dimensi. Yang satunya itu untuk entitas, misalnya negara, perusahaan, atau individu, dan satunya ini waktu. Kayak misalkan berapa tahun, berapa bulan, berapa periode tertentu gitu. Data ini tuh memberikan lebih banyak informasi dibandingkan data cross-section yang hanya satu titik waktu atau time series yang hanya satu integritas selama waktu tertentu. Nih, misal dari contoh dari data panel ini tuh misalnya tuh data yang menggambarkan hubungan antara GDP dan inflasi di beberapa negara selama beberapa tahun atau misalkan selama 3 tahun gitu. Nah, data panel ini tuh memungkinkan kita untuk melihat variasi antar negara dan sepanjang waktu gitu. Nah, di model panel ini sendiri, dia tuh memiliki 3 model, teman-teman. Yang pertama tuh ada model full OLS, ada fixed effect, dan random effect. Nah, apa sih full OLS? Nah, ini tuh merupakan model regresi standar yang menganggap bahwa data panel dapat dianggap sebagai satu kelompok data tanpa memperdulikan perbedaan antar entitas atau waktu. Model ini tidak memperhitungkan efek yang mungkin muncul karena perbedaan individu atau waktu. Atau ini tuh bisa dibilang model pool ini tuh tidak bisa menangkap heterogeneity di variabel lain, tapi bisa melihat perubahannya. Dia nggak bisa melihat keragamannya, tapi bisa melihat perubahannya aja gitu. Nah, yang kedua tuh model fixed effect. Nah, model ini tuh memperhitungkan perbedaan yang tidak teramati antar entitas. Misalnya, perbedaan yang terkait dengan karakteristik individu yang tidak dapat diukur dengan cara menghilangkan efek tetap entitas, misalnya negara atau perusahaan. Model ini memfokuskan pada variasi dalam data untuk masing-masing entitas. Nah, model fixed effect ini tuh secara singkatnya bisa dibilang ini tuh bisa melihat heterogeneity, bisa melihat keragaman antar variabel, tapi tidak bisa melihat perubahannya gitu. Terus yang terakhir tuh ada model random effect model atau REM. Nah, REM ini tuh mengasumsikan bahwa perbedaan antar entitas adalah acak dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak teramati yang mempengaruhi error term. Dalam model ini, perbedaan antar entitas dianggap sebagai bagian dari variabilitas keseluruhan. Nah, maka dari itu si random ini tuh bisa dikatakan atau simpelnya dia tuh bisa melihat heterogeneity antar variabel, antar individu, dan bisa melihat juga perubahannya. Nah, kalau misalkan dilihat dari pengertian ketiga model ini, kita tuh bisa melihat bahwa random effect ini tuh model paling baik karena dia tuh bisa melihat heterogenitinya dan bisa melihat juga perubahannya. Tetapi kita tidak semestinya langsung bahwa model ini yang baik, tapi tergantung variabel yang kita pakai. Maka dari itu nanti kita bakal ada tes yang namanya tuh apa ya, pokoknya tuh mengecek variabel mana yang lebih bagus. Oke, yang kedua, siapa sih yang menggunakan data panel? Biasa saja teman-teman yang menggunakannya tuh kayak peneliti ekonomi untuk melihat perekonomian seperti pengaruh kebijakan pemerintah terhadap investasi di beberapa negara atau pengaruh krisis ekonomi terhadap perusahaan. Terus biasanya tuh analis pasar keuangan, terus pemerintah dan lembaga internasional atau akademisi di bidang ilmu sosial. Nah, lalu kapan sih kita memakai data panel dan model-model ini digunakan? Nah, kita tuh pakai data panel ketika data kita tuh memiliki dimensi waktu dan entitas. Jadi waktunya tuh banyak dan entitasnya banyak, kayak misalkan negaranya banyak dan lain-lain. Terus ketika memerlukan analisis yang menghitung variasi antar entitas dan waktu. Jadi ketika contohnya nih, kayak misalkan kita mau neliti tentang dampak inflasi terhadap GDP. Nah, kita tuh bisa gunain data panel yang bersih pengamatan inflasi dan GDP itu sendiri dari berbagai negara selama beberapa tahun. Nah, model ini tuh memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana inflasi mempengaruhi GDP di setiap negara dan bagaimana pengaruhnya. Jadi, kita tuh bisa melihat dari satu negara aja gitu. Misalnya satu negara ini pengaruhnya gimana, negara ini pengaruhnya gimana gitu. Jadi, intinya data panel ini tuh bisa melihat beberapa negara dalam beberapa waktu gitu.
Nah, lalu di mana sih data panel digunakan? Biasa kayak yang tadi siapa yang menggunakan berarti dan di mananya tuh sama itu di bidang ekonomi, di bidang keuangan, di kesehatan dan ilmu sosial. Nah, terus mengapa kita menggunakan model fold, fix, dan random effects? Sebenarnya tadi udah disebutin di atas ya teman-teman. Tool OLS ini tuh digunakan ketika kita tuh tidak menganggap ada perbedaan signifikan antar entitas atau waktu gitu. Terus kita menggunakan fixed effect tuh ketika menganggap bahwa entitas memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi variabel dependen dan tidak dapat diukur langsung. Model ini mengontrol perbedaan yang tidak teramati di antara entitas. Dan yang terakhir tuh kita menggunakan random effect ketika menganggap bahwa perbedaan antar entitas bersifat acak dan tidak berhubungan langsung dengan variabel independen yang sedang dianalisis. Ini lebih efisien jika perbedaan antar entitas bisa dijelaskan oleh faktor yang luas atau acak. Nah, ini kapan kita menggunakan itunya dan kita tuh nanti bakal ada uji Hausman di mana ini tuh untuk memilih model mana sih yang paling baik gitu, apakah menggunakan fixed effect atau random effect gitu. Jadi kita tuh akan lebih tepat gitu menggunakan model apa kalau misalnya kita pakai uji Hausman. Nah, cara menggunakan data panel di dalam RStudio ini tuh gimana? Caranya tuh yang pertama persiapkan dulu kita tuh datanya tuh harus data panel dan kita nanti impor data panel ini tuh. Terus estimasi model poolnya, jadi kita estimasi model dari poolnya, OLS-nya, dari ininya, dari fix-nya, dari randomnya, baru kita uji Hausman. Kita pakai model yang baik yang mana gitu. Nah, itu aja untuk materi mengenai data panel. Selanjutnya kita langsung aja ke R Studio-nya. Oke, langkah pertama yang sudah tadi kita sebutin, kita udah punya data panel. Selanjutnya kita masukin aja import dataset kita. Import datanya tuh bisa di sini atau bisa menggunakan ketik file dan import dataset. Jadi ini sama aja, ini from Excel. Kita browse dan kita ingat-ingat kita naruh datanya tuh di sebelah mana. Nah, ini data saya taruh di sini di dokumen. Terus open aja. Nah, di sini saya memiliki negara Brunei Darussalam, Indonesia, sama Malaysia dari tahun 2017 sampai 2023 dengan melihat GDP dan inflasinya. Nah, di sini karena ini GDP itu harus numerik supaya bisa terdeteksi. Oke, supaya memudahkan kita ganti aja ininya biar gak terlalu panjang, misalkan data panel. Kalau udah kita import. Nah, ini teman-teman data panel yang udah kita import tadi. Selanjutnya kita langsung aja masuk menggunakan biasa coding. Oke, untuk apa ya mengcodingnya kita jangan lupa package dulu PLM ini untuk melihat linear model. Terus nanti pakai LM test untuk ini udah ya LM test untuk melihat kayak heteroskedastis dan lain-lainnya. Gitu. Terus apalagi ya udah sih. Mungkin nanti kita udah itu aja yang kita gunakan berarti hanya LMS sama LM. Oke. Langkah pertama kita modelin dulu, misalnya kita kasih nama model dari log GDP sama INF. Karena ini tuh gede-gede ya, makanya kita di login aja supaya lebih kecil gitu. Ini GDP dan INF, kita run aja. Nah, kalau misalkan udah terdeteksi modelnya ini sama si RStudio, kita cek, kita melihat dulu estimasi model dari satu-satu. Misalkan kita tadi kan ada 3 model, misalkan kita coba dari pool model dulu. Kita ketik aja, misalkan kita namainnya tuh polling, kita simple jadi PLS, terus PLM model, datanya tuh data panel, ini data panel, terus nah indeksi negara, nah kita tuh ini tuh masukin panelnya apa, misalkan panelnya ini kan negara, berarti kita ketik ini negara, dan ini time series-nya kita menggunakan apa, apakah nanti di sini ditulisnya tahun atau season dan lain-lain. Karena saya menulisnya tahun, maka kalian, saya juga tulisan sini tahun gitu, dan ini modelnya tuh polling.
Nah, udah, kita run aja. Ini. Nah, ini modelnya udah keluar, terus kita cari yang fix model. Kita samain aja, cuman kita ganti ini aja. Misalnya namanya tadi yang PLS 1, kita ganti PEM 1, dan sambalnya pun juga sama. Ini modelnya, terus kita pakai yang random, saran aja langsung, kalian nanti tinggal masuk-masukin aja, samain aja variabelnya tergantung data kalian. Oke, nah di sini sudah, ini kan udah mengestimasi ya dari setiap model dari mulai polling, fix, sama random. Nah, karena ini sudah terestimasi tiga-tiganya, terus kita langsung ke uji pemilihan model aja. PHTS. Nah, di sini tuh dari PLN ini tuh, ini kita bisa kalau misalnya nggak tahu rumusnya, cari aja di sini. Mana ya? Nah, ini PHTS, Hausman Test Panel Model. Kalau udah, kita pilih satu dulu, PEM sama RAM dulu. Sekarang, nah, sebenarnya di sini tuh terlihat bahwa lapak rutin singular 1190. Jadi sebenarnya teman-teman karena data saya tadi ini sedikit ya ininya panelnya dikit hanya GDP sama inflasi makanya mau pakai data RAM atau fix apa sih mau pakai FEM atau RAM ini tuh datanya tuh sama-sama bagus. Tapi kalau misalkan nanti kalian muncul, kalau misalkan datanya ini tuh menghasilkan P value kurang dari 0,05, maka dia tuh tolak K0. Maka kalau misalkan tolak K0, dia memakai RAM gitu. Gitu. Cuman karena ini RAM bisa, RAM bisa, saya simpulin dulu misalkan saya mau pakai RAM 1 karena tadi tadi kan apa ya dibilang juga bahwa pas di materi bahwa RAM ini tuh bisa melihat heteronya sama perubahannya satu-satu. Oke, sekarang kita uh, uji PLM test. Jadi ini tuh menguji antara si hasil ini, hasil pemilihan yang terbaik dari uji Hausman dan dibandingkan dengan PLM test. Sekarang aja. Nah, di sini tuh terlihat teman-teman bahwa P value-nya tuh 2,611. Ini tuh besar banget ya teman-teman. Nah, kalau misalkan value-nya kurang dari 0,05, makanya kita pakai hasil yang hasil dari uji Hausman ini. Tetapi karena P value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka kita pepakainya teh yang full model, berarti yang PLNTS gitu. Nah, terus kita karena kita udah fix pakai PLNTS, kita cari satu-satu kayak misalkan dari heterosnya, autocallnya gitu. Nah, kita cari yang PLS1 autocall dari heteros dulu, heteros dari PLS1 karena kenapa ini ada rem ini tuh kalau misalkan data kita ini tuh kurang dari yang pas tadi kurang dari 0,05 makanya kita pakai rem tapi karena barisan lebih besar dari 0,05 makanya kita menggunakan model pool. Berarti model pool ini tuh model yang paling baik menurut si uji Hausman ini. Nah, terus kita cek aja heteroskedasis dari pool pool atau PLS ini. Nah, di sini tuh terlihat bahwa DF-nya 1, value-nya tuh 0,7. Nah, eh, dari heteros ini tuh, dia tuh H0 ketika tidak ada heteroskedastisitas dan H1 ketika ada heteroskedastisitas. Karena ini lebih besar dari 0,05, berarti dia terima H0 teman-teman, nggak menolak H0. Maka karena terima H0, si model Pulse ini tuh tidak ada heteroskedastis. Nah, mungkin kita cek autokorelasinya, kita pakai PBG test. Sebenarnya ini bisa aja di sini cari aja PBG test. Nah, ini untuk Bruce Godfrey ini kan untuk melihat autokorelasi ya. Dan kalau ketik aja PBG test terus PLS1. Nah, di sini terlihat bahwa P value-nya tuh 0,03. Oke, sebelum kita melihat P value, kita tentuin dulu H0-nya tuh di eh, secara teori. H0 ini tuh kan terdapat autokorelasi. Tidak terdapat autokorelasi, sedangkan H1-nya tuh ada autokorelasi. Karena ini kurang dari 0,05, makanya dia tuh tolak H0, berarti dia tuh tidak ada tolak H0, berarti dia tuh
karena tolakan nol ada autokorelasi gitu. Berarti dapat disimpulkan bahwa model kita ini tuh tidak ada heteroskedastisitas, tetapi ada heteroskedastisitas. Tetapi ada autokorelitas. Autokorelasi. Oke, selanjutnya karena ada autokorelasi, kita pakai penanganan supaya autokol ini tuh ter ini ya teratasi gitu. Itu kita pakai yang namanya tuh ganti jadi PLS. PLS. Nah, di sini terlihat estimasinya. Sebenarnya tuh ini tuh untuk kita lihat aja di sini ya teman-teman. Hmm, kita tuh hanya melihat dari standar error yang berubah. Ini yang awalnya 5859, di sini tuh jadi 9349. Sebenarnya berubah sedikit, tapi yang kita lihat tetap estimasinya. Jadi si apa ya, kita melihat dari inflasi ini tuh mempengaruhi GDP sebesar 1,15 itu. Jadi setiap kenaikan satu satuan dari inflasi maka akan mengubah merubah GDP secara positif sebesar 1,15513. Mungkin itu aja sih demonstrasi RStudio mengenai data panel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.